Oke, Bro Ensis, sebelum kita lanjut ke aksi berikutnya nih ya, gue mau buka-buka dulu media sosial nih. Mau bacain komen-komennya. Pokoknya sebelumnya juga gue ucapin terima kasih nih atas responnya. Kali ini gue bacain ada yang komen di IG maupun di net Jatanras YouTube-nya. Kali ini gue bacain komen dari Hanyanti. Salam sehat Abangda Jacqueline. Tip untuk para wanita yang sering naik angkutan supaya tidak terjadi pelecehan, antisipasinya gimana? Nah, antisipasinya udah pastinya yang pertama deh, yang paling pertama, lo jangan pernah naik mobil angkutan umum yang kacanya gelap. Yang kedua, lo harus pakaiannya yang sopan, ya. Jangan terlalu minim, itu juga ngundang perhatian ataupun mengundang niat si pelaku berbuat pelecehan. Yang kedua, lo kalau andai kata ini duduknya yang rapi kayak sekolah, ya. Dudukin kakinya yang rapet, lo halangin tuh pakai jaket, pakai tas. Terus tangan lo juga lo buat nutupin dada lo. Yang selanjutnya, kalau bisa lo duduk di deket pintu. Dan lo juga jangan takut, ya. Kalau sekiranya ada yang mencurigakan atau laki-laki yang sering ngelihat atau merhatiin lo, dan bila mana dia melakukan pelecehan, ataupun lo jangan takut untuk berteriak ataupun menegur dia, ya. Intinya begitu. Dan yang selanjutnya, lo jangan pakai ini nih, handset atau earphone. Jadi lo juga bisa lihat gerak-gerik mereka juga. Dan yang terpenting, tetap lo harus waspada dan berdoa. Unit Pidum dari Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berhasil meringkus pelaku begal terhadap supir truk yang sering dia peras. Targetnya nih supir truk yang melintas jalur lintas Sumatera Selatan, bro. Bahkan nih pelaku terkena sadis dan dia nggak segan-segan melukai korbannya kalau permintaannya nggak diturutin. Nah, buat bapak-bapak supir nih ya, lo tetap harus hati-hati. Hindarin jalanan yang sepi, kalau perlu lo cari temen buat jalan. Tapi kalau lo dapat perlakuan ataupun menjadi korban kejahatan, cepat-cepat lo lapor ke polisi agar cepat ditindak lanjuti. Ini dia liputan. Hati-hati melintas di jalan lintas Sumatera terlebih malam hari. Bisa-bisa jadi target begal. Peringatan ini bukan sekadar bualan, namun nyata terjadi. Sopir truk sering jadi korban. Laporan pembegalan pada sopir truk ini pun mendarat di meja unit Pidum Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tiap menjalankan aksinya, pelaku turun ramai-ramai dan menargetkan sopir truk yang jalan sendirian. Strategi penangkapan dikoordinasikan. Gerak di tempat, gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Jadi mohon izin, hari ini kita akan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka, di mana kemarin kita sudah mendapatkan laporan polisi bahwa ada sopir truk yang dibegal ataupun dalam bahasa hukumnya 365 KUHP di Cilikah. Jadi dalam kegiatan nanti tetap jaga keselamatan. Nanti setelah dia ada di lokasi kita akan menyusun, karena informasinya tersangka ini sedang bekerja mencari rumput ya, Pak Kanit, Pak Katim. Jadi nanti kita lihat dulu kondisi di lapangan. Setelah kita pastikan bahwa menurut informasi ini akan kita amankan bernama Saudara Gentar ya. Di mana informasi Saudara Gentar ini juga residivis. Jadi pasti akan tahu dia atas gerak-gerik kita terhadap penangkapan Saudara Gentar ini. Di mana Saudara Gentar ini juga 3 kali ya residivis dia ini dengan perkara yang sama. Sebelum melaksanakan tugas, berdoa mulai. Selesai. Seluruhnya balik kanan. Rak. Hasil identifikasi salah satu pelaku berada di wilayah Sungai Pinang. Pada aksi terakhirnya,
pelaku membegal sopir truk yang melintas ke perbatasan Celika. Pak Hatim, ini mau ke daerah mana nih Pak Hatim? Ini daerah OI nih, namanya daerah arah ke Talang Dukun, Bu. Oke. Jadi informasi dari informan bahwa untuk pelakunya namanya si Kendar ini sekarang ini posisinya lagi mengambil rumput untuk kambing. Nah, jadi nanti kita sisir jalannya yang tempat dia ngambil rumput, terus kalau dia di situ kita langsung tindak lanjuti itu. Apa udah A1 nih ya Pak Hatim? Sudah A1 nih, Kendar memang pelaku 365. Jelang sampai di TKP, Katim Pidum Polres Oki, Aibtu Wibinsyah berkoordinasi dengan tim intai. Saling koordinasi tentang ciri-ciri pelaku juga gerak-geriknya. Dia tuh kan ada sedipis, jadi hati-hati bawa barang dia tuh lagi ngambil rumput. Siap. Buangnya kecil. Kecil buangnya. Agak buntut. Iya. Jadi posisi tersangka lagi merumput ini dengan ciri-ciri dia pakai topi, baju lengan panjang warna abu-abu, sepan pendek. Itulah ya. Jadi kalau ini tuh kita langsung melakukan tindakan. Dia lagi ngambil rumput lah. Nah, jadi tadi sore ini ya, Gimana? setelah kita dekat situ, ya, Siap. PSK kita amankan itu. Siap. Nah, itu sudah kita lihat bahwa tersangka ini ada sajamnya, Iya. ya, parah. Jadi tetap hati-hati. Setelah kita dekat langsung kita amankan tersangkanya, ya. Siap. Sang buruan di depan mata. Tim cepat menyergap tak berikan celah sedikit pun bagi target melawan. Yuk. Jangan ketawa, jangan ketawa. Bentar ya. Bentar ya. Iya. Nunduk. Jadi ini yang diamankan apa nih Pak Hatim? Yang diamankan untuk salah satu pelaku dan ini alat yang digunakan pada saat melakukan kegiatan begal terhadap mobil tersebut. Ini selanjutnya mau diapakan nih Pak Hatim? Selanjutnya akan kita bawa ke Polres Oki, akan kita tindak lanjuti, kita lakukan pemeriksaan lebih intensif dan mencari bukti-bukti lain terhadap kegiatan yang dilakukan oleh saudara Gentar ini. Oke, siap. Kau dengan siapa Bu Gawi? Bung berapa? Tiga. Iya, Apa-apa yang kamu ambil tuh? HP, rokok, Terus? di mobil truk itu. Duit ada? Duit ada ya? Ada kan? Iya. Siapa yang bawa pisau tar? Itu aku tuh namanya lupa kak, namanya juga. Iya, kenal-kenal di jalan cah itulah kak. Iya. Iya, Bung tiga cuman kamu ya? iya kak. Iya. Apa tadi? Rokok, Rokok, duit, HP. Iya. Mana HP-nya? Ya, artinya lah jual kak. Dijual HP-nya. Laku Iya. berapa? Laku berapa juta lebih? Jadi bagian kau berapa bersihnya? Ya dikasihnya 500 kak. Alah sedikitnya. Belum Iya. rokoknya. Ya kawan yang gerak sini kak, yang maling. Kepada polisi, pelaku akui kerap beraksi pada dini hari hingga jelang subuh. 3 rekannya turut membantu, namun selalu bergantian ketika eksekusi korban. Pelaku akan memepet mobil hingga endingnya korban terpaksa menghentikan mobilnya, lalu merangsek masuk dan mengancam dengan senjata tajam. Minta semua harta bendanya diserahkan. Jika melawan, bahkan nyawa taruhannya.
Dengan tertangkapnya pelaku, polisi kembangkan penyelidikan demi bisa membekuk seluruh komplotan begal yang bikin resah ini. Sama siapa kau melakukannya? Teman, Pak. Sama teman? Iya, waktu itu. Siapa namanya? Ya, kalau namanya nggak tahu nggak. Kenal di jalan Pak sama dia. Ya, tapi ya sering. Sering ya? Ya. Jadi setelah menerima laporan polisi dari pelapor untuk unit opsional unit Pidum Polres Oki melakukan penyelidikan dan dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih 6 hari, untuk unit opsional sudah mendapatkan nama dari para pelaku yang melakukan pembegalan ini. Tidak menunggu waktu lama, unit opsional yang langsung kami pimpin telah melakukan pengamanan terhadap tersangka ini. Jadi modus pelaku ini, mereka menggunakan kendaraan roda dua kendaraan, di mana mereka memepet kendaraan, dipaksa untuk berhenti. Setelah kendaraan ini berhenti, mereka langsung menodongkan senjata tajam terhadap sopir ataupun kenek, di mana setelah itu melakukan perampasan terhadap barang-barang yang berharga seperti handphone, uang, dan yang lain-lainnya. Jadi yang dapat kami amankan adalah saudara Gentar, di mana di dalam proses pemeriksaan saudara Gentar mengakui bahwa dalam melakukan aksinya mereka ini bertiga, di mana untuk saudara Gentar adalah sebagai yang membawa kendaraan, dan 2 orang lagi itu DPO di kita, saudara Muklis dan si Rudi, di mana saat ini masih kami lakukan pengejaran terhadap 2 DPO ini.